Ya. Loh Putu Arisweni. Izin kacau betsen tuh Bu. Iya. Selamat siang anak-anak. Pertemuan hari ini kita awali dulu dengan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Ya, seperti yang pernah Ibu ucapkan kemarin, bahwa kita akan bertemu kembali pada kelas yang berbeda dalam mata pelajaran yang sama, yaitu Bahasa Indonesia. Sebelumnya, Ibu minta maaf, kemungkinan kalian tadi sudah menunggu lama ya, karena ada sesuatu pekerjaan yang harus Ibu selesaikan. Untuk itu Ibu mohon maaf. Ya, untuk pertemuan hari ini, kita tidak lagi perlu melakukan perkenalan. Ibu yakin kalian masih ingat dengan Ibu, dan Ibu pun tidak pernah melupakan kalian. Bukan hanya pada kelas yang Ibu walikan saja. Ini Ibu mengingat kalian semua kelas. Ya, semua kelas 12 Ibu ingat karena kita pernah bertemu di kelas 10 kemarin. Nah, sekarang pertemuan ini Ibu ingin menanyakan bagaimana kabar kalian. Ya, Ibu ingin kalian semua ada dalam keadaan sehat. Ya, mengikuti semua mata pelajaran sekalipun menggunakan sistem daring, Ibu harap semua kelas 12 mengikuti dengan baik. Apapun aplikasi yang dipergunakan oleh Bapak Ibu guru, Ibu mohon semua siswa mengikuti dengan baik. Sekarang untuk materi pembelajaran kelas 12 ada sedikit perubahan. Tahun yang lalu, kita mulai pelajaran bahasa Indonesia dengan teks cerita sejarah. Tetapi untuk tahun ini, teks pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 12 itu dimulai dari surat lamaran pekerjaan. Nah, mengapa ini sangat tepat sekali ya? Karena kalian itu sudah semakin dekat. Sekarang kalian duduk di kelas menengah tingkat atas. Kehidupan kalian ini akan semakin dekat dengan dunia kerja. Untuk itu kalian sangat memerlukan. Sekalipun nanti kalian melanjutkan, setelah melanjutkan toh juga ujung-ujungnya kalian akan mencari pekerjaan. Nah, untuk itulah tujuannya kalian belajar, mempelajari bagaimana seluk-beluk tentang surat lamaran pekerjaan. Surat, seperti yang kalian ketahui, surat adalah sebuah dokumen tertulis.
Ya, dokumen tertulis itu suatu saat kita perlukan lagi, datanya itu harus jelas. Bahasa yang dipergunakan harus efektif, seperti itu ya. Kalau dulu surat itu dipakai sebagai sarana komunikasi tertulis. Pada saat ini mungkin instansi pemerintah masih menggunakan itu, tetapi juga banyak menggunakan alat komunikasi digital. Ya, tidak ada salahnya. Setiap kalau kita melamar pekerjaan, kita pasti menggunakan surat lamaran. Kalau boleh Ibu bercerita tentang surat ya. Surat kalau zamannya Ibu dulu itu dipakai sebagai alat komunikasi antar teman, dengan keluarga, bahkan dengan pacar, mencari pacar dulu menggunakan surat. Ya, kalau sekarang mungkin tidak, bisa chat langsung, bisa video call, kita tahu kondisinya. Kalau dulu lama sekali. Menunggu balasan dari teman, dari orang tua itu lama sekali kalau dulu. Sekarang sudah tidak. Tetapi untuk melamar pekerjaan kita harus melalui surat lamaran pekerjaan. Nah, apa itu surat lamaran pekerjaan? Mungkin kalian sudah pernah melihat. Baik dari kakak kalian, dari teman kalian mungkin sudah. Tetapi membuat mungkin belum. Nah, pada suatu saat nanti kalian pasti akan memerlukan itu. Untuk itu sekarang marilah kita belajar membuat surat lamaran sebagai tujuan terakhir dari pembelajaran bab 1. Sekarang kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi. Ya, jenis surat pribadi itu sebenarnya ada dua. Pribadi itu ditujukan kepada teman, kepada saudara, kepada pacar, mungkin itu termasuk surat pribadi. Tetapi surat lamaran pekerjaan termasuk jenis surat pribadi yang ditujukan kepada instansi resmi. Tujuannya untuk melamar pekerjaan yang kita inginkan sesuai dengan kualifikasi yang kita miliki. Itu namanya surat lamaran pekerjaan. Nah, sekarang jenis surat lamaran pekerjaan itu ada dua. Dengan menggunakan sistem penggabungan dan dengan menggunakan sistem terpisah. Apa itu surat lamaran pekerjaan dengan sistem penggabungan? Artinya di dalam penulisan surat lamaran pekerjaan itu, lampiran riwayat hidup kalian itu digabungkan dengan surat lamaran pekerjaan. Itu disebut dengan sistem penggabungan. Nah, sistem yang kedua adalah cara yang terpisah. Ya, yang terpisah itu daftar riwayat hidup kalian itu dipergunakan sebagai lampiran yang kalian lampirkan setelah kalian melampirkan surat lamaran pekerjaan kalian. Tetapi secara praktik sekalipun sistem yang terpisah itu kita melakukan 2 kali pekerjaan, tetapi dalam pelaksanaannya tetap lebih banyak yang menggunakan sistem yang terpisah, di mana surat lamaran pekerjaan dipisahkan dengan daftar riwayat hidup. Kemudian berdasarkan sumber informasi. Nah, kalian ingin melamar pekerjaan. Kalian ingin melamar suatu pekerjaan. Informasi ada lowongan itu kalian dapatkan dari mana? Itu ada 4 sumber. Kalau tidak salah ada 4 sumber ya. 1, kalian mendapatkan informasi atau lowongan pekerjaan dari iklan. Ya, iklan media cetak. Pernah kalian membaca Balipos? Ya, di Balipos bagian iklan itu akan ada tertulis lowongan pekerjaan, dibutuhkan tenaga kerja ini dan bidang ini. Nah, ketika kalian ingin melamar pekerjaan berdasarkan informasi dari iklan, kalimat pembuka yang harus kalian cantumkan dalam surat lamaran pekerjaan kalian itu adalah berdasarkan iklan yang saya baca di harian Balipos halaman sekian, ada informasi mengenai ini, saya ingin mengajukan lamaran. Itu harus kalian cantumkan. Ya, Ibu ulang sekali lagi. Kalau kalian ingin mencari atau melamar pekerjaan yang kalian terima informasinya dari media cetak,
itu dalam kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan kalian harus ditulis berdasarkan harian ini, harian Bali Pos tanggal 29 Juli 2020, PT apa namanya misalnya membutuhkan karyawan, dengan ini saya mengajukan lamaran sebagai tenaga administrasi. Itu misalnya itu sebagai kalimat pembuka di dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, kalau kalian yang kedua, kalau informasinya itu kalian peroleh dari media audio, dari radio misalnya. Sama juga penulisannya, kalimat pembukanya berdasarkan informasi dari radio ini yang disiarkan tanggal ini dan seterusnya. Itu kalimat pembuka yang harus kalian tulis. Kemudian ada informasi yang kalian peroleh dari Bapak Doni Wijaya misalnya, bahwa siswa TI memerlukan pekerjaan, ada informasi dari Pak Doni Wijaya misalnya, ya, beliau menginformasikan anak-anak ada pekerjaan ini. Jadi kalimat pembuka lamaran pekerjaan kalian adalah berdasarkan informasi yang saya terima dari Bapak Doni Wijaya bahwa perusahaan ini membutuhkan tenaga di bidang multimedia. Dengan ini saya ingin mengajukan lamaran sebagai tenaga apa. Itu misalnya, itu harus kalian cantumkan. Kemudian yang keempat, kalian punya inisiatif sendiri. Ingin melamar sendiri. Kalian tidak tahu ada informasi apa, tidak. Perusahaan tidak membuka, tetapi kalian punya inisiatif melamar sendiri. Ya. Jadi kata pembukanya adalah yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, ini dengan ini mengajukan permohonan lamaran pekerjaan sebagai ini. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu, saya lampirkan fotokopi ijazah dan sebagainya. Itu adalah informasi atau sumber informasi yang bisa kalian peroleh ketika kalian melamar pekerjaan. Kemudian apa isi surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan itu dibedakan dengan berbeda. Surat lamaran pekerjaan itu adalah surat pribadi yang ditujukan kepada instansi resmi. Berbeda dengan surat pribadi yang ditujukan kepada teman kalian, itu berbeda. Nanti akan Ibu jelaskan perbedaannya. Pada intinya surat lamaran pekerjaan itu berisi keinginan kalian untuk mengajukan permohonan melamar pekerjaan pada institusi atau instansi yang membuka lowongan pekerjaan. Itu isi dari surat lamaran pekerjaan. Nah, sekarang bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan? Apa saja unsur-unsur yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan? Ini Ibu jelaskan dulu secara garis besar, nanti untuk materi selengkapnya akan Ibu share ya. Akan Ibu share baik berupa PDF maupun berupa PowerPoint, nanti akan sampai materinya kepada kalian. Jangan khawatir. Sebagai referensi juga, sebelum Ibu melanjutkan, sebagai referensi Ibu menggunakan referensi buku ini. Ya, nanti kalau kalian punya kakak, punya teman yang sudah menggunakan buku ini, boleh meminjam. Atau dari berbagai sumber yang memuat tentang surat lamaran pekerjaan, dipersilakan. Ya, sekarang kita berbicara tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan itu biasanya ditulis di atas kertas double folio. Kebanyakan surat lamaran pekerjaan itu yang diminta oleh perusahaan adalah yang ditulis tangan ya, yang ditulis secara manual. Tetapi ada juga beberapa perusahaan yang meminta surat lamaran itu diketik. Sekarang kita berbicara yang ditulis manual. Bagaimana sistematikanya? Karena kalian menulis surat lamaran pekerjaan itu di kertas double folio, berarti ini bersifat dari pribadi ke resmi. Berarti tidak ada kop surat. Ya, tidak ada kop surat. Untuk itu, tanggal dan tempat surat harus ditulis. Denpasar, 29 Juli 2020. Itu harus ditulis lengkap. Nama kota menggunakan huruf kapital. Tanggal, penulisan tanggal kalian sudah tahu. Penulisan bulan, awal kata bulan itu harus menggunakan huruf kapital. Nama bulan tidak boleh disingkat. Kemudian tahun tidak boleh disingkat.
mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak boleh disingkat, Bu? Tahun 1918, kalian menulis 18-nya saja. Ya, itu di depannya itu kemungkinan apakah 1718, apakah 1518, itu kan ada kemungkinan menimbulkan pertanyaan yang lain. Karena surat merupakan dokumen resmi yang tertulis, itu penulisan tanggal surat harus ditulis dengan jelas, dengan lengkap. Apalagi sekarang tahun 2020. Jangan menulis tahun 2020, petik 20 saja. Itu akan muncul pertanyaan, 20 berapa? 20, 21, 20, 22, jangan menulis 20-nya saja. Tulislah 2020 lengkap. Itu yang Ibu wanti-wanti. Ya, itu yang Ibu harus pertegas. Karena ketika nanti kalian membangun menulis sebuah surat lamaran pekerjaan, Ibu cek satu persatu dari unsur-unsur yang harus kalian tulis. Ya, penulisan tanggal dan tempat surat itu diletakkan di pojok kanan atas dari kertas yang kalian pergunakan. Kemudian di pojok kiri atas, di bawah penulisan tempat dan tanggal surat, itu kalian tulis lampiran atau perihal yang ingin kalian sampaikan. Tentunya dalam hal ini perihalnya adalah melamar pekerjaan. Lampiran itu adalah merupakan kualifikasi yang ingin kalian tampilkan. Ya, itu dalam penulisan hal dan lampiran, kata lampiran dan hal tidak boleh disingkat. Misalnya menggunakan kata lamp, L-A-M-P, titik 2, jangan, tidak boleh. Harus ditulis lampiran. Kemudian pengisian lampiran. Pengisian lampiran itu tidak boleh menggunakan angka. Semua pengisian lampiran harus menggunakan huruf. Ingat kembali, itu yang perlu Ibu tegaskan. Nanti kalau ada yang mengisi lampiran, isian lampiran itu menggunakan angka, salah. Tidak boleh menggunakan variasi antara angka dengan huruf, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Harus ditulis huruf saja. 5 lembar. 1 gabung, itu misalnya. Itu adalah isian untuk lampiran. Kembali Ibu ingatkan, lampiran perihal ditulis di pojok kiri atas di bawah tempat dan tanggal surat. Kemudian di bawah lampiran dan perihal ditulis alamat dan tujuan surat. Kita mau mengirim surat itu kemana? Ya, tentunya diawali dengan kata yang terhormat. Titik. YTH. Titik. Itu ada aturannya juga. Mengapa berisi titik? Karena singkatan itu berupa kumpulan dari beberapa huruf. YTH titik. Jangan menyebut kata, tidak perlu diberikan kata kepada. Tidak. Itu penulisan kata kepada itu dianggap mubasir. Tidak diperlukan. Tidak efektif penempatannya. Jadi yang terhormat, siapa misalnya, tidak boleh menyebut kelamin. Bapak dan ibu tidak boleh. Yang terhormat direktur PT apa misalnya. Kalian ingin mengajukan kemana tujuannya kalian mengirimkan surat lamaran tersebut. Seperti ada di buku kalian, yang terhormat Kepala Bagian Personalia PT Surya Jaya, itu misalnya. Kemudian tulis alamat PT Surya Jaya itu di mana? Ditulis di bawahnya. Maksimal 3 baris, jangan lebih dari 3 baris. Kemudian untuk penulisan alamat tujuan surat, kata jalan tidak boleh disingkat. Jangan menggunakan JL atau JLN, tidak boleh ya. Harus ditulis lengkap jalan. Kemudian nama jalan kembali ditulis dengan huruf kapital. Penulisan jalan Seroja nomor 50X, kata nomor itu tidak perlu dicantumkan. Karena itu dianggap mubasir. Kata nomor pada alamat itu dianggap adalah nomor bangunan pada jalan tersebut. Kantor kalian atau
kantor itu berada pada Jalan Seroja, nomor bangunan yang kesekian, sehingga kata nomor tidak perlu dicantumkan. Ya. Coba sampai di sana dulu. Sebelum Ibu lanjutkan unsur-unsur atau sistematika penulisan surat lamaran. Tadi sudah Ibu jelaskan tempat dan tanggal surat, lampiran dan perihal surat, alamat tujuan surat. Sudah Ibu jelaskan sampai di sana dulu. Ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan? Ibu silakan. Silakan, ada yang mau bertanya dari apa yang Ibu sampaikan tadi sebelum Ibu lanjutkan, supaya tidak berlanjut ketidakpahaman kalian. Ada yang belum jelas? Karena kemungkinan kelas 10 ketika kalian menulis surat penawaran dan surat pemesanan produk, sudah Ibu jelaskan unsur-unsur surat, sudah Ibu tekankan bahwa penulisan tanggal surat seperti ini, bahwa sudah Ibu jelaskan bahwa penulisan lampiran dan perihal seperti ini, mungkin kalian ingat, sehingga tidak ada lagi yang bertanya sampai saat ini. Ada yang bertanya? Semua sudah paham? Ada? Swandewi. Iya, Swandewi, silakan 12 akuntansi. Silakan, ada pertanyaan, silakan. Apa pertanyaannya, Ayu? Ya, silakan Ayu. Kemukakan pertanyaannya, kita diskusikan bersama. Iya. Ayu Swandewi, silakan bertanya. Silakan Ayu. Bisa. Di chat ke nomornya Ibu, ke hostnya boleh, silakan. Apa pertanyaannya, silakan. Sebelum Ibu membahas pertanyaan Ayu, Ibu informasikan bahwa guru pengajar di kelas 12, guru pengajar Bahasa Indonesia di kelas 2 itu tim ya. Siapa? Rianti Eka Putri, 12 akuntansi juga, silakan. Coba alamat yang lengkap ya, modelnya seperti apa? Yang Rianti tulis itu kemarin surat itu ditujukan kepada siapa dan alamatnya di mana? Coba.
Iya. Nah, sekarang Ibu coba menjawab ya. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa aturan penulisan alamat tujuan surat itu maksimal 3 baris. 3 baris ya. Misalnya, Jalan Seroja 50X Denpasar, Bali. Kalau memungkinkan hanya 2 baris saja boleh, 2 baris saja asalkan tidak lebih dari 3 baris. Itu peraturannya 3 baris ya Rianti ya. Bisa? Bisa Rianti pahami? Kalau misalnya alamatnya Jalan Seroja 50X dan Pasar Bali itu cukup hanya 1 baris saja itu bagus. Itu tidak menyalahi aturan. Kalau misalnya panjang sekali alamatnya itu usahakan jangan lebih dari 3 baris. Kita mengikuti aturan penulisan surat resmi ya. Sudah Rianti? Sudah jelas? Sudah? Sudah. Kembali diberikan kesempatan kepada Ayu Swandewi. Ayu Swandewi. Atau Ibu buka juga kesempatan untuk anak-anak yang lain. Kelas 12 TKR mungkin, 1, 2, 3. Multimedia. Oh, Swandewi sudah mengerti. Mungkin pertanyaannya sama dengan Rianti tadi ya. Itu penjelasan Ibu, aturan penulisan alamat tujuan maksimal 3 baris. Sampai di sana penjelasan Ibu ada yang belum dipahami sebelum Ibu lanjutkan ke salam pembuka. Contoh 3 barisnya kalau alamat tujuan suratnya itu panjang. Kita atur itu formatnya bagaimana supaya tidak melebihi 3 baris. Ya. Mungkin nanti ada desa, ada dusun itu dicantumkan, kalau mungkin itu harus lebih dari 3 baris itu usahakan jangan. Tetapi alamat harus jelas. Ya, kita atur nanti pengetikannya. Tetapi jelas, tidak melebihi aturan itu peraturannya harus maksimal 3 baris. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu lanjutkan mengenai salam pembuka surat lamaran pekerjaan. Diawali dengan kata dengan hormat. Ya, kata dengan huruf D ditulis dengan huruf kapital. Kata hormat huruf H ditulis dengan huruf kecil, diakhiri dengan tanda koma. Ya, jangan titik ya. Untuk penulisan tempat tanggal surat, jangan diakhiri dengan titik. Tidak perlu ditulis titik, karena itu bukan kalimat. Kemudian perihal lampiran tidak usah diberikan titik. Alamat tujuan surat itu tidak usah diisikan titik. Sekarang salam pembuka dengan hormat, diakhiri dengan tanda baca koma. Kemudian baru dilanjutkan dengan kalimat pembuka. Itu kalau dilihat dari struktur kalimat, struktur teks lamaran pekerjaan itu merupakan bagian tesis atau pernyataan umum. Itu adalah kalimat awal yang ingin kalian sampaikan. Itu ada pada paragraf pertama. Nah, kembali dengan hormat. Berdasarkan iklan yang saya baca di harian Bali Pos tanggal 29 Juli 2020, saya ingin mengajukan lamaran pekerjaan dalam bidang apa. Ya, berikut ini saya nama,
Nah, penulisan identitas si pelamar. Karena ini merupakan rincian. Nama, alamat, pendidikan, agama itu semua ditulis menggunakan huruf kecil, bukan huruf kapital. Karena itu adalah rincian atau bagian dari kalimat di atasnya. Nama, Rianti Eka Putri. Pendidikan, misalnya ya, S1 tamatan apa? Agama Islam. Itu misalnya. Kemudian identitas kalian harus lengkap. Kemudian baru dengan ini mengajukan pelamaran sebagai berikut. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu, berikut saya lampirkan. 1. Fotokopi ijazah terakhir yang sudah dilegalisasi. Jangan dilegalisir. Ya, selama ini kan sudah melegalisir ijazah, itu kata yang tidak baku karena dalam bahasa Indonesia tidak ada akhiran ir ya. Yang ada adalah akhiran isasi, itu pun serapan dari akhiran bahasa asing. Fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi 1 lembar itu misalnya. Itu kalau dilihat dari struktur teks surat lamaran pekerjaan itu disebut dengan argumentasi untuk memperkuat tesis. Ya, ada pernyataan pendapat, ada argumentasi sebagai pendukung atau memperkuat tesis. Kemudian sistematika berikutnya adalah salam penutup. Salam penutup dalam surat lamaran pekerjaan ditulis di bawah sebelah kanan. Menggunakan kata hormat saya. Hormat saya. Hormat menggunakan huruf kapital H-nya. Saya menggunakan huruf kecil, koma, berisi tanda tangan, berisi nama terang si pelamar. Jadi itu sistematika surat lamaran pekerjaan yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Kalau masih ada yang belum jelas, Ibu kembali meluangkan waktu untuk kalian mengajukan pertanyaan. Silakan. Itu sistematika surat lamaran pekerjaan. Silakan bertanya dulu sebelum Ibu lanjutkan ke surat pribadi yang ditujukan kepada perseorangan. Sistematikanya seperti apa? Karena tugas kalian nanti adalah membandingkan surat lamaran pekerjaan dengan surat pribadi yang ditujukan kepada perseorangan, bukan kepada instansi resmi. Ya, Ibu kembali buka sesi tanya jawab. Silakan yang belum jelas bisa bertanya. Ada yang bertanya mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan? Semua sudah jelas? Dwi Nurmaya, silakan. Silakan Dwi, apa pertanyaan? Coba diulang ya. Pertanyaannya Ibu terima putus-putus, coba diulang sekali lagi. Sudah? Itu saja pertanyaannya? Sudah?
Iya. Untuk penulisan nama selalu menggunakan huruf kapital. Misalnya ada dua bagian namanya seperti nama Ibu Ari Sueni. A-nya menggunakan huruf kapital, S-nya juga menggunakan huruf kapital. Ya, termasuk di depannya mungkin Ibu sebutkan lengkap ya. Ibu lengkap sebutkan Loh Putu Ari Sueni. L menggunakan huruf kapital, P menggunakan huruf kapital, A menggunakan huruf kapital, dan S menggunakan huruf kapital. Sudah. Kemudian kalau kalian ada menyebut kata Anda, ya, Anda, dimanapun kata Anda itu berada, baik di awal, di tengah, maupun di akhir kalimat, selalu menggunakan huruf kapital. Kata saudara, dimanapun kata saudara itu berada, di awal, di tengah, di akhir, tetap menggunakan huruf kapital, karena itu adalah kata ganti orang. Ya. Rianti lagi, ya. Untuk rincian nama dibuat, maksudnya seperti apa? Kolom ya, dalam bentuk kolom. Ya. Nama, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan itu turun ke bawah. Sudah? Sudah itu penempatan tanda titik 2 mengikuti kata terpanjang. Supaya penampilan suratnya itu rapi. Ya. Ya. Kata yang mana yang paling panjang itu mengikuti untuk penempatan tanda petik 2-nya. Jangan nama petik 2, tanggal lahir petik 2, kan tidak rapi nanti format suratnya. Harus mengikuti ukuran kata yang paling panjang. Bisa? Sudah, terima kasih Rianti. Yang lain? Yang belum jelas silakan bertanya. Masih ada waktu sebelum Ibu lanjutkan. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi semua dapat dipahami dengan baik. Ya, sekarang kita ke perbandingannya. Kita akan membandingkan surat lamaran pekerjaan dengan surat pribadi. Surat pribadi yang ditujukan kepada perseorangan. Ya, di bukunya nanti yang kalian akan buat tugasnya itu adalah surat pribadi antar teman. Yang isinya adalah ketika dia dulu bersama, pada akhirnya mereka akan berpisah. Itu intinya. Intinya adalah pengalaman keseharian mereka berdua. Itu yang diceritakan dalam surat pribadi. Tidak ada aturan penggunaan bahasa baku dalam surat pribadi, tidak ada. Tetapi dalam surat lamaran pekerjaan yang kalian tujukan pada instansi resmi harus menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang baik dan benar. Itu sudah sering kalian ucapkan. Tetapi Ibu ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan bahasa yang baik dan benar? Ada yang ingin menjawab? Mungkin itu sudah sering kalian dengar, kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Apa yang dimaksud dengan pernyataan itu? Ada yang bisa menjawab? Bahasa yang bisa dimengerti, itu bahasa yang baik dan benar. Lagi? Siapa yang mau menjawab? Bahasa yang baik itu yang seperti apa? Kemudian bahasa yang benar itu bahasa yang seperti apa? Bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa itu disebut dengan bahasa yang baik. Sekarang Ibu menjelaskan. Ya, pernyataan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Itu sering kalian dengar.
Yang dimaksud dengan bahasa yang baik adalah bahasa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dengan siapa kalian berbicara? Kapan kalian berbicara? Apa yang sedang kalian bicarakan? Itu disebut dengan bahasa yang baik. Sedangkan bahasa yang benar itu adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Sering Ibu sebutkan bahwa bahasa Indonesia punya kitab suci ya, yang tidak boleh dilanggar. Itu yang Ibu beri nama EYD, Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Jadi bahasa yang baik dan benar itu adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi dan yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar. Jadi kalau dalam surat lamaran pekerjaan kalian menggunakan bahasa baku, tidak bahasa gaul. Tetapi dalam surat antar teman, surat pribadi yang kalian tujukan kepada teman, saudara, orang tua, itu boleh menggunakan bahasa yang tidak baku. Boleh. Nah, sekarang sistematika surat pribadi itu tidak seperti surat lamaran pekerjaan. Tidak perlu ada lampiran perihal, tidak dicantumkan seperti itu. Tetapi alamat tujuannya itu biasanya di sampul surat saja kalian tulis. Ya, tidak perlu ada basa-basi, demikianlah surat yang saya sampaikan, tidak ada kata penutup seperti itu. Bahkan mungkin goodbye, selamat malam, selamat siang, mungkin itu yang kalian ucapkan di akhir cerita kalian dalam surat pribadi tersebut. Nah, nanti tugas akhirnya itu ketika Ibu sudah membagikan materi itu berupa PDF ataupun berupa PowerPoint, itu ada tugas ya. Ada tugas membandingkan dua teks, yaitu teks pribadi yang bersifat yang ditujukan kepada perseorangan dan surat pribadi yang ditujukan kepada instansi resmi berupa surat lamaran pekerjaan. Itu tugas kalian membandingkan. Nanti ada kolom, ada isi, ada sistematika. Yang kalian bandingkan itu adalah surat perseorangan, surat pribadi yang ditujukan kepada perseorangan dan surat lamaran pekerjaan. Isinya apa? Kemudian sistematikanya apa? Itu kalian tulis nanti. Setelah Ibu membagikan materi. Itu dulu secara garis besar yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan pertama. Ya, jadi Ibu ingatkan kembali bahwa guru pengajar di kelas 12 itu adalah tim ya. Tim kita berdua, jangan kaget. Mungkin pertemuan berikutnya Ibu Birati yang memberikan materi, pertemuan berikutnya Ibu kembali supaya tidak ada pertanyaan. Kok Ibu supaya tidak seperti itu. Kita tim ya. Begitu juga di kelas 10 dan di kelas 11. Satu lagi pesan Ibu sebelum Ibu akhiri kepada kelas 12 semua ya. Tolong dimohon, harus, wajib, ya itu pilihan kata, silakan kalian pilih sendiri, harus mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Siapapun gurunya, mata pelajaran apapun yang diajarkan tolong diikuti dengan baik. Karena proses kalian hanya singkat sekali, kemungkinan setelah pandemik ini kalian sudah mulai pembelajaran tatap muka dan itu sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian-ujian dan ujian. Ya, ada lagi pertanyaan sebelum Ibu akhiri? Semua sudah jelas? Sudah? Kalau belum, kalau semua sudah jelas, oke, terima kasih. Kalau belum, nanti boleh. Boleh personal chat ke Ibu, boleh ke Ibu Wirati juga boleh. Ibu akan berusaha untuk menjawab. Sudah? Terima kasih Ibu ucapkan kepada yang sudah bergabung kepada pelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Ya, semoga kalian tetap, Ibu harapkan kalian tetap semangat ya mengikuti semua mata pelajaran. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat siang anak-anak, selamat beristirahat.